yang maha pemberi melebihi yang kita minta, lebih daripada yang kita minta. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan tabi'in, orang yang mengikut beliau, ittiba' dengan beliau dari zaman beliau sampai akhir zaman. Kemudian niat kita nawaitu an a'takifa atau an nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fi lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf di masjid ini selama aku di dalamnya karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Seharusnya guru Zaini mengisi dada sidin sakit jar, barabah rasa maharit. Nah, itu garing sidin sakit jar. Nah, kita bacakan Fatihah untuk kesembuhan beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Amin. Kita ini malam ke-27 bila tuh. Nah, pokoknya malam ke-27 Imam Ghazali ada memadahkan, ujar sidin, kalau masuk Ramadan itu malam Selasa atau hari Selasa masuk Ramadan, biasanya Lailatul Qadar itu rumus dari Imam Ghazali. Biasanya Lailatul Qadar itu malam ke-27. Tapi ini jangan dipahami di malam lain kedusah, kada. Artinya di malam 27 itu dijaga. Terus ada Deng, ya, hanya datanglah. Ya nggih, alhamdulillah sudah bertambah bini lah. Astagfirullahaladzim. Kalau ada bini sidin sarikinya aku di sini. Jadi malam ke-27 itu bukan berarti malam lain kada, terutama malam-malam ganjil kan terakhir. Cuma ulama juga ada menyatakan di awal Ramadan pun sudah bisa dilihat Lailatul Qadar itu sampai terlihat kita dapat Lailatul Qadar itu ada perubahan walaupun kada signifikan, kada nampak mana. Pokoknya asal ada berubah, sedikit aja berubah jadi orang baik, sedikit aja. Sesenti barang berubah, asal ada berubah baik tuh sudah. Nah, itu ciri dapat Lailatul Qadar. Sebab Lailatul Qadar itu asal begawi aja di malam itu dapat tuh 3 macam. Kalau semalam sudah sampaikan, ada naha yang paling rendah adalah orang yang sholat isya berjamaah berniat subuhnya berjamaah. 1. Itu yang dapat tuh. Ayo kalau tuh. Yang kedua, yang beribadah setengah malam, itu pertengahan. Wa a'laha, yang beribadah semalaman, sekalipun kada melihat secara kasat mata, tapi dianggap oleh ulama itu dapat padilah 1000 bulan. Rasa kada mungkin jar 1000 bulan itu kayak apa? Lihat ya di Quran Allah Ta'ala memadahkan, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahulah ikam apa itu Lailatul Qadar. Malam Qadar itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik beribadah daripada beribadah 1000 bulan. Walaupun sebenarnya kisahnya 1000 bulan. Tapi ingat karunia Allah, sempian kena dibukakan, rasanya kada 1000 bulan itu. 1000 tahun, 1.000.000 tahun, dan lebih daripada itu. Karena karunia Allah Ta'ala kembali lagi. Selalu kita ingat ulun anggap guru ulun, walaupun ulun pernah ketemu Pak Ghazali, orang Banjarbaru. Hidup kasidin masih waktu itu tuhabana pang sudah sidin. Sekitar 15 tahunan yang lalu. Ujar sidin yang ngarannya orang Banjarbaru,
yang ngarannya balasan Allah Ta'ala itu, pahala daripada Allah Ta'ala itu kadakawa dikirakan sama seperti bilangan matematika, bilangan yang tak terhingga. Pian hitung aja mulai hari ini nah sampai kiamat, amun umur pian dibari atau sampai pian mati, hitung aja bilangan terhingga kada habis kalau tuh di kuburan sambung ngejar malaikat yang hitungan ikam di dunia berapa miliar sudah, berapa juta triliun sudah ikam baca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai berapa tuh, itulah balasan Allah Ta'ala kadada hingganya. Nah, Lailatul Qadar demikian juga salah satu keuntungan umat Nabi Muhammad. Lailatul Qadar begitu mereka beribadah di malam itu, maka dihitunglah mereka dapat 1000 bulan beribadah, 1000 bulan lebih baik daripada 1000 bulan. Nah ini ujar Imam Ghazali, kalau malam Selasa masuknya biasanya 20, ujar Sidin, Lailatul Qadar itu jatuh di malam ke-27, ujar Sidin. Lalu salah seorang aulia wali juga, Syekh siapa itu Sidin, salah seorang ulama besar, wali besar, ujar Sidin, aku mau membuktikan, ujar Sidin, setiap dia kan ada rumusan dari Imam Ghazali itu, kalau masuknya malam Jumat malam kesekian, masuknya hari Senin malam kesekian dianuakan. Cuma yang ulun hitung kan karena ini kita malam Selasa malam ke-27. Sudah kuuji rumus daripada, sudah apa, bukan kuuji, sudah kulakukan apa menurut bimbingan Imam Ghazali tentang letak Lailatul Qadar itu, kada pernah luput, aku selalu ketemu. Ujar Sidin itu. Lalu apakah kita disuruh mengejar Lailatul Qadar itu? Artinya hendak ketemu Lailatul Qadar? Bujur juga, cuma yang paling baik itu adalah perubahan daripada sikap kita terhadap perubahan ibadah kita yang semakin meningkat. Jadi kita sama ibarat Lailatul Qadar ini kita beribadah, bebacaan, ketujuh bacaan, bertasbih, baca itu, baca Yasin, beriktikaf, macam-macam ibadah, sembahyang malam. Ya kalau itu baguslah, itu bagus menenangkan diri. Cuma hendaknya dari ibadah kita itu ada perubahan terhadap sikap kita. Ya, sikap kita terhadap dunia ini kada tapi ketujuh lagi. Itu yang paling penting tuh. Apalagi sudah umur 40 di atas, apalagi 50, apalagi 60, 70 sudahnya. Ya kalau nah itu harus ada perubahan dengan ibadah kita. Artinya bukan mengejar kedudukan di sisi Allah, maksudnya mengejar makom supaya dimuliakan orang, supaya dipadahkan orang wali, supaya itu ini semua, supaya kita mengejar supaya kita semakin merasa bahwa kita seorang hamba yang menghinakan diri kita di hadapan Allah, dan semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu daripada Lailatul Qadar, daripada ibadah-ibadah kita. Jadi kita menggawi Lailatul Qadar baik bacaan bagus, amalan bagus, biar kayak apa itu pasti ada pengaruh yang positif. Cuma harus tanda ibadah kita itu ada manfaatnya, ikhlas kita lakukan, itu akan terus menerus kita lakukan. Kalau nya bosan ampe itu tanda kada ikhlas. Tanda, bukan memastikanlah, tanda biasanya seperti itu. Nah, itu mengejar Lailatul Qadar. Tahun-tahun sih dia menambah ibadah di Lailatul Qadar, tapi penyarikan masih dapatlah Lailatul Qadar itu. Tahun-tahun mengejar Lailatul Qadar, ya jarulun masih jadi petinju profesional, juara dunia, juara abadi,
petinju. Kan tinju kayak ini. Tinju itu kan artinya apa artinya? Seke. Makedi. Sili benar. Itu kata. Ya ada perubahan. Menjaga Lailatul Qadar seorang tuh kada begawi kada lagi sudah. Memang umur kan sudah kada produktif lagi. Yang dihadapi Allah Ta'ala aja lagi. Iya, kolera aja masih ke masjid, berarti belum ada perubahan itu. Ya. Tapi ini sekali lagi, setiap kita belajar seperti ini, pembelajaran ini bahannya bukan untuk menghantam orang lain lah, bahannya ini untuk menghantam diri kita sendiri. Itulah. Ada penulun kan tukang baca biasa untuk dilepas kayak itu aja kalau tah, supaya kita masing-masing bukan dijadikan alat untuk meremehkan orang lain, kada ini untuk menghantam diri kita sendiri. Aku ini kayak itu kah kadakah? Ya kan? Tahun-tahun menjaga Lailatul Qadar di dunia semakin gemar dengan dunia. Allahumma ja'alna bil imani kamilin, ya Allah jadikanlah kami dengan iman kami yang sempurna, wa bil imani wa ala faraidika muaddin, dan segala yang engkau wajibkan ya Allah jadikan kami yang menunaikan. Wa fid dunya zahidin, di dunia kami kada tapi katuju dengan dunia. Zahid itu, zuhud itu tidak senang dengan dunia, tapi bukan berarti tidak punya dunia. Diingati itu kada katuju dengan dunia, tapi bukan tidak memiliki dunia. Artinya dunia itu sugihnya, tapi bukan dijadikan tujuan terakhir kayak itu, jadikan alat. Wafid dunya zahidin. Apa aja dunia itu? Dunia itu apa aja? Dunia itu pangkat yang dulu. Jangan dulu pangkat. Dunia itu yang berupa materi yang dilihat nih. Kan biasa kita dunia. Harta diandak di sini. Kemarin sudah kita bahaskan, harta kita cintai, bini dicintai, anak cinta mati, rumah cinta mati, mobil cinta mati, tanah, surat-surat tanah dengan tanah-tanahnya, ya, semua dibuatnya di dalam perak, di dalam yang seharusnya tidak dibuat di dalam hati. Ya kalau tuh duit tempatnya di mana? Di barangkas, kursi di ruang tamu, jangan diandak di hati. Mobil di garasi. Ya kalau tuh jangan diandak di sini. Mau kalau diandak di sini, apalagi bini di kamarnya, kita juga di kamar bini. Makanya kalau orang kadang memikirkan bini, cinta dengan bini aman, artinya biar bininya 4 ini aman aja. Tapi itu yang bebakat lah, ini kena ngalih itu urusannya. Anak dicintai, siapa yang kada sedih kalau anak meninggal garing apa segala. Cuma bujur-bujur semua diletakkannya di tangannya, ujar. Nah itu dari segi harta kada ketujuhnya. Terus dari segi pangkat bisa juga. Dari segi pangkat kada ketujuhnya, bukan kada mau dapat pangkat, diterimanya pangkat, cuma tidak di situ. Ini orang mulia, dikira orang guru, wajarnya dikira guru. Tapi nya kada pernah merasa mulia dengan itu. Amun orang mengiau memanggil namanya Pak Adul, padahal sin Kiai Haji Abdullah Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Al-Mukarram wal Muhtaram, yang mulia, yang dihormati, Al-Muhtaram sahibul fadilah, Al-Arif billah, Al-Alim allamah, wa tawil zakar. 7 banar kia orang kayak itu. Alim. Mbah kada dikieu ngarannya yang terhormat Pak Adul Sarik.
Tuh minta pangkat tuh. Sekali lagi ini bukan untuk orang lain, untuk kita. Tapi kita kadang mesti diisi pangkat kayak itu. Kita orang kampung, kadang dikira orang bapak aja sarik. Nah itu sudah ciri itu. Kalau ke masjid, mesti sidin jadi imam. Kalau kadang dijadikan imam, maraju sidin, bulik sidin. Anda pangkat tadi, zuhud di pangkat. Selamat. Jadi orang tidak capek kalau orang bersifat zuhud, tidak capek. Wa fid dunya zahidin wa fil akhirati raghibin. Dan di akhirat kami rindu, senang di akhirat. Sebab jelas bahwa dunia ini jelas-jelas adalah perhentian sementara kita. Perhentian sementara kita. Dan di dunia ini tidak ada yang makin lama makin baik. Pasti berkurang, pasti berkurang. Wa man nu'ammirhu nakisu fil khalqi afala ya'qilun. Akhirnya kayak itu. Tuh kalau masih hidup, ya kalau tuh tak kerucut berataan. Kawin yang laki 80 tahun, yang bini 70 tahun nikah sidin, sama-sama nikah, kai lawan nenek nikah. Boleh kalau kawin dengan nenek. Malam pertama nenek menangis, tersinggung, kai jarnya, purunnya pian. Ini kan lampu remang-remang, purunnya pian jar di malam indah, malam pertama ini, malam bulan madu kita ini. Pian nangka itu menghadapi istri baju kumal jarnya. Tersinggungnya wan kai baju kumal, padahal kai sudah buka baju. Saking berkerucutnya awak sidin itu kalau sudah. Kumal baju kai dipadakannya, padahal ini kaur-kaur mata sidin. Pas benar. Tuha kalau ayo pertahankan. Kalau pangpian banyak duit, banyak duit kah? Ayo pertahankan. Kawa kapian kawa mempertahankan supaya jangan tuha. Dua macam yang kada kawa diobati. Tuha kada ada obatnya. Kuludain dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya kecuali tuha. Lawan mati. Nah, sudah Itu memang kayak itu. Kawalah dihindari. Ada kawa ente presiden kah? Apalagi gubernur aja, apalagi wali kota, apalagi camat aja. Mati juga. Kalau pang duit, ayo kalau pang kawa bayar supaya nambahi umur, kada kawa. Mati. Nah, maka perlu kita mempersiapkannya itu semua. Oleh karenanya qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'ulumi fid darain. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu al-ibadu salasatu asnafin. Hamba Allah Ta'ala itu 3 golongan, ujar Sayyidina Abu Bakar. Ada 3 golongan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay anwa'in. 3 golongan, 3 macam. Likulli simpin, ya. Setiap golongan salasu alamatin. Setiap dari 3 golongan itu masing-masing ada 3 tandanya. Jadi ujar Sayyidina Abu Bakar ada 3 golongan. Dan masing-masing golongan itu ada tanda-tandanya. Masing-masing 3 lagi. Nah, jadi 9 semuaan. Salasu alamatin. Simpi salasu alamatin ya'rifunaha biha. Ya'rifuna biha, yang yu'rafuna biha, yang diketahui dengan alamat itu. Yang pertama, golongan yang pertama, simpun ya'budunallaha ala sabilil khauf. Ada orang yang beribadah kepada Allah itu dengan cara takut,
khauf. Ini ada makam khauf ngarannya. Takutan dengan Allah Ta'ala. Makam khauf karena takut. Bisabilil khauf. Takutnya apa? Min azabillahi ta'ala. Inya takut, inya beribadah. Kenapa ikan beribadah? Di hatinya, di sudut hatinya takutan kalau pina masuk neraka. Kalau pina diazab orang, berarti ini kan orang baik nih. Ada karena takut azab Allah. Betulkah orang ibadah karena takut azab Allah? Kada bujur, kada betul kalau menurut orang yang sudah diandak Allah Ta'ala pada tingkat di atas. Kalau kita yang hanyar, nyata bujur, jelas betul. Kita ini kan mubtadi, orang yang hanyar. Jelas kita takut kepada Allah. Nah maka perlu kita mengetahui dari awal yang ini. Jadi ikhlasnya orang tingkat di bawah. Dia beribadah karena takut kepada Allah. Takut apa? Takut azab, ya, takut azabnya Allah, min azabillahi ta'ala. Jadi itu ngarannya orang ya'buduna Allah, ya, bisabilil khauf, dengan jalan takut itu satu golongan. Wasin pun ya'budunallaha ala sabilir roja. Yang satu lagi orang yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan jalan roja, mengharap, optimis. Rojanya apa? Mengharap li rahmatillahi ta'ala, mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Aku ini beribadah walaupun dosaku batuyuk, kayak itu tuh. Walaupun dosaku batuyuk. Apa itu batuyuk? Banyak. Walaupun dosaku bajibun, banyak benar dosaku. Megala salahku sibafonge, banyak benar salahku dengan Tuhan. Tapi inya tahu Allah Ta'ala maha pengasih, maha penyayang. Allah Ta'ala, aku kada wani memadahkan Allah Ta'ala, kada maampuni aku. Yakin aja aku diampuni Allah Ta'ala. Itu hebat orang ini. Nah itu beribadah kepada Allah karena mengharap rahmat Allah Ta'ala. Sangka baiknya full dengan Allah Ta'ala. Ada juga jalan yang kayak itu. Bujur lah itu. Nyata bujur. Ada. Yang satu lagi, wasin pun ya'budunallaha ala sabilil hubbi. Ada lagi yang beribadah kepada Allah dengan jalan cinta. Kalau sudah cinta itu luar biasa. Cinta. Bebinian tuh mau ulah sayur, napa itu menunya, takarannya sama, ya, uyahnya sama, ngaran sayurnya sama, resepnya tuh persis sama resepnya, tapi rasanya lain. Sayur yang seikung dengan yang sayur yang satu ini, yang lain rasanya. Yang seikung mau ulah ya menurut resep aja. Yang satu membikinnya dengan cinta. Oh, itu yang cinta itu yang luar biasa. Dengan cinta. Maulahnya dengan cinta. Lain rasanya. Itu kayak sayur, kada ada hubungannya pang dengan ini. Nah, kalau cinta kepada Allah, bagaimana orang satu golongan yang menyembah Allah dengan jalan cinta, cinta kepada Allah, hatta yasirallaha, ya, sehingga Allah Ta'ala itu menjadi ahabba ilaihim mimma siwahu, sehingga dia kepada Allah Ta'ala itu yang paling dicintainya daripada yang lainnya. Bal hatta la yakunu lahum mahbubun illallah Ta'ala. Tidak ada yang dia cintai kecuali Allah Ta'ala. Ini berarti orang beres sudah tuh. Dia khauf tadi beres, yang takut tadi beres, yang rojak tadi beres. Sehingga dia tidak ada yang dicintai kepada Allah. Wasababu wujudil hubbi min jihatil mahbub. Adapun sebab adanya cinta
dari segi orang yang dicintai, imma wujudu kamalin fihi, bisa saja itu dengan adanya kesempurnaan cintanya itu, au husuli nawali minhu, husuli nawali minhu, atau dia mencapai yang diinginkannya. Fa in kunta mimma yuhibbul li ajlil jamali fa huwa lillahi wahdah. Andai kata kamu di antara orang yang mencintai Allah karena keindahan Allah, keindahan perbuatan Allah, maka semua keindahan itu adalah milik Allah Ta'ala. Ya. Wa ma yaluhu 'alal mawjudati min ma'na kamalin wa ma yabdu 'alaiha min rudkin jamali fa huwa ta'ala al-mukammil laha wal mujammil li'annahu mawjudul laha. Jadi amun ikam ya tergores apa saja yang terjadi terhadap yang diadakan daripada Allah, itu semata-mata yang timbul daripada keindahan Allah, yaitu Allah yang menyempurnakan, Allah yang memberi keindahan, dan karena Allah lah yang menciptakan semuaan. Wa in kunta mimma yuhibbul mahbub li ajli nawali falasta tara ihsanan wala ikraman wala tabsur in'aman 'alaika wa 'ala sairil khalqi illa wallahu ta'ala huwal mutafaddil bi jami'i dzalika bi mahdil judil wal karam. Jadi apa yang bagus, yang mulia, ikam kada memandang nikmat-nikmat yang diberikan Allah dan terhadap semua ciptaan Allah, itu semuanya kecuali Allah Ta'ala yang memberi keistimewaan dengan segalanya semata-mata karena kepemurahan Allah dan kemuliaan Allah. Itu. Wa'alam, ketahui, annan nasa salah satu anwa'in, bahwa manusia itu terbagi tiga. Qad ghalaba alaihi takhlid wat tafrid fallaiqu bihi ghalabatul khawfi alaihi liyanziza anil ma'asi. Ketahuilah manusia itu terbagi atas tiga macam. Ada seorang hamba yang suka bergaul, berinteraksi dengan manusia, maka yang pantas bagi dia adalah harus banyak takutnya supaya dia bisa menjauhi daripada segala maksiat. Artinya kayak pian, kayak ulun masih berinteraksi, masih begawi, masih ke pasar, masih berjualan, masih online berjualan macam-macam, masih bakakawalan, maka itu harus banyak khaufnya, banyak takutnya. Arti banyak takut nih, aku ini jangan sibuk-sibuk kayak ini, amun aku kan tapi beribadat aku gair banar, atau dia beribadat takut-takut ibadahku ini kalau kada diterima Allah Ta'ala, harus ada yang itu, harus ada rasa seperti itu. Kalau kita artinya masih berinteraksi dengan manusia, masih bergaul dengan manusia, itu harus diletakkan di hati kita di maqam khauf, rasa takut. Artinya jangan kepedean. Jangan kepedean itu sibuk dengan manusia, aku sembahyang aja 5 waktu, gampang aja, digampang-gampangkan, jangan. Nah, jadi kita merasa takut. Termasuk ketika ada ibadah-ibadah kita ketertinggalan dalam ibadah kita, dengan sibuk dengan manusia, berinteraksi dengan manusia, banyak tertinggal sembahyang apa wajib itu diqodok, sembahyang kita yang tertinggal. 10 tahun ganti 10 tahun. Makjar Allah Ta'ala bisa ajakan diperbanyak, sunnah aja diganti dengan sunnah. Secara akal aja bisakah diganti? Yang wajib tuh kada bisa tergantikan dengan yang semesti diqodok. Dan itu mazhab ulama besar. 4 mazhab sepakat memang punya dalil ya, bukan sepakat mereka karena sepakat tanpa dalil. Masing-masing punya dalil tentang di mana Nabi mengqodok solat. Artinya tetap sidin solat di luar waktunya yang tak keluar, tapi Nabi tidak senantiasa ya. Sewaktu perang kecapean, beliau ketika sahabat disuruh menjaga, salah satunya jaga karena tentara capek,
jagalah kena kalau sembahyang subuh bangun nih kita semua ujar Nabi. Teguring barataan, tebangun ujar sahabat setelah dibanguni oleh matahari, berarti pas sudah kesiangan. Lalu Nabi itu kan di luar kemampuan, ujar Nabi kita berjalan dulu, berjalan langsung di tempat yang agak aman, yang nyaman, lalu sembahyanglah di siang hari, sembahyang subuh. Artinya boleh diulur, tapi makruh lah. Kalau Nabi kan karena mencari tempat yang bagus. Itu kalau kita subuh kesiangan, karena kita di luar kemampuan kita, maka itu tetap wajib diqadha, tetapi segeranya sunat. Kalau subuh, misalnya subuh orang sudah azan subuh, kan seharusnya kita meluncat aja sudah, beribadat aja sudah sembahyang subuh. Lalu tanggung ngantuk benar lagi, nah aku anak do memadar 10 menit, guring memadar sementara 10 menit dulu supaya bangun kuat. Lalu teguring sampai jam 8 terbangun. Nah maka itu teledor, maka itu tetap wajib mengqadha sembahyang subuhnya, tetapi tidak boleh ditunda, segera. Kenapa? Itu karena teledor. Taksir ngarannya. Nah kalau orang tertinggal sembahyangnya 5 waktu itu 5 tahun, apakah itu tidak ada unsur kesengajaan? Amun sampai 5 tahun itu tertinggal, itu dasar sengaja. Berarti itu segera semua itu wajib. Kalau menurut idealnya di fikih cuma pian bisa takajud, tapi ini perlu disampaikan. Kalau menurut idealnya di fikih, orang yang tertinggal sembahyang berapa tahun itu kada boleh menggawi yang sunnah-sunnah. Yang wajib ujar Allah Ta'ala, hutang mana itu wajib, yang sunnah-sunnah tuh kada boleh. Ke pasar secukupnya mencari nafkah, batu bulik sembahyang lagi, ganti yang itu segera. Jangan berleha-leha. Itu di beberapa kitab-kitab klasik kayak itu disuruh segera. Cuma ujar ulama, ada ulama madahkan jua pang kesian jua bubuhannya, amun yang bubuhan yang hanya batu-batu kada sempat lagi menggawi yang lain. Nah, makanya diperhatikan, dibayar hutang itu, bayar. Masa ente hendak disamakan, ente 20 tahun kada sembahyang lalu bertobat. Ini orang dari awal sembahyang 20 tahun ikhlasnya, dia hendak disamakan dengan yang orang sudah 20 tahun kada kawakan. Nah untuk diangkat derajat, balas yang itu, ganti, dikompensasi yang tertinggal. Aku ujar sudah bertobat, bujur, andai kata ikam mati ketika itu, diampuni Allah Ta'ala, ikamnya bertobat. Tapi kalau masih hidup, bayar, masih hidup, bayar hutang itu. Hutang dengan manusia aja wajib dibayar, apalagi hutang dengan Allah Ta'ala. Nah makanya salah satu solusinya diantaranya, tapi tetap dibayar qadhaan itulah. Salah satu solusinya ujar Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud di dalam kitab Tazkiratun Nas, mudahan bubuhan guru-guru nih yang menanyakan, dan ulun sempat ditanyakan oleh orang, adakah guru jar salat qadaul fawaid? Waktu itu karena ini santer banyak dibicarakan orang, tapi ada juga 1-2 lah orang betakunan ulun, ujar ulun kada tahu juga. Nang kayak apa hukumnya itu kada tahu juga, dan itu kada wani menyalahkan. Siapa tahu ada dalilnya. Nah kemarin saya ada punya kitab namanya kitab Tazkiratun Nas. Itu kitab saya jauh berapa bulan lebih dulu memiliki itu dari Habib Hasan Al-Muhdar. Ada kitabnya. Ulun membaca di muqaddimahnya, ulun baca kada lawas, ulun simpan, kada terbaca berapa bulan. Guru Udin berisi kemudian. Berapa bulan kemudian Guru Udin bisi kitab itu. Dibukakan Guru Udin. Ini guru ada di sini cerita pendapat Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, ulama besar, wali besar di Hadramaut. Kami dulu dengan Guru Zaini, Guru Udin dan rombongan sempat ke Hadramaut, ke makam beliau. Ujar Sidin di kitab itu
di Tazkiratun Nas itu menyebutkan qadaul fawaid, sembahyang qadaul fawaid itu Jarsidin, itu sembahyang 5 waktu sesudah hari Jumat. Hari Jumat terakhir Ramadan digawinya sesudah Jumat. Pian silahkan gawi di rumah masing-masing. Mana dalilnya? Ikuti aja Abu Bakar bin Salim selesai taklid buta lawan sih, boleh taklid buta. Ya kan, disuruh taklid situ. Ujar si Abu Bakar bin Salim, di situ ikamlah ujar sidin. Kada usah banyak tanya. Gawi-gawi situ. Aku gair kalau pina ikam macam-macam, ikam apa itu kada ada anu kalau pina ada apa-apa, artinya bukan masalah apa-apa. Jangan ditakuni, gawi aja itu rezeki ikam ibaratnya tuh. Barang siapa menggawi itu kodoknya yang seumur hidup itu terbayar tuh sudah. Misalnya 20 tahun kada sembahyang, dengan sekali sembahyang itu terbayar berataan. Tapi mbah sembahyang itu bukan berarti kodoan yang itu disuruh, artinya itu mengantisipasi, sama seperti sempian. Sembahyang sekali di Masjidil Haram itu sama sembahyang 100 tahun. Kalau 100.000 rakaat. Ya kalau itu seumur hidup sudah itu, ya kalau berapa kali aja. Tapi bukan berarti disuruh meninggalkan sembahyang kalau itu. Nah sama juga bukan berarti disuruh meninggalkan hutang yang memang ditinggalkan, cuma gawi ya itu mengantisipasi itu. Ya kalau sama seperti orang membaca qul huwallah 3 kali sama hatam Quran, ya kalau ujar Nabi. Tapi bukan berarti dengan orang yang hatam Quran itu lebih afdol yang membaca mulai mulai Fatihah sampai qul a'udzu birabbin nas 30 juz, tapi menduduki yang 3 kali qul huwallah tadi fadilahnya nang kaya orang hatam Quran. Dan nang kaya juga sembahyang tadi qadaul fawaid ngarannya, mengkodok yang lepas sembahyang kita. Aku jar sembahyang aja seumur hidup 4 sembahyang di situ, kan apa-apa juga. Setahun sekali di Jumat terakhir habis sembahyang Jumat itu zuhur dulu, salam, qomat lagi, asar, salam, qomat lagi, sembahyang maghrib, qomat lagi, sembahyang isya, qomat lagi, terakhir sembahyang subuh, selesai. Bulikan aja. Mbah tuh makanan batal puasa. Soalnya belum ada lagi batal puasa, masih Ramadan. Jumat terakhir. Nah itu Jumat terakhir. Biasanya Pang, tahun kemarin sudah sekali kita sembahyang. Nah kalau hendak 4 sembahyang itu di sini bisa di Masjid Guru Udin, bisa juga tuh. Rasanya Masjid Guru Udin habis Jumat itu sembahyangan. Yang mana jar Masjid Guru Udin? Masjid Guru Udin yang kuning yang warna coklat itu. Itu memang Masjid Guru Udin. Lain masjid masyarakat, Masjid Guru Udin. Masjid itu ada karena Guru Udin. Saya saksi. Pada mungkin dibangun tuh kalau bukan Guru Udin. Tempeleng mana kalau ada madahkan Memang membangunnya tuh salah seorang yang mulia, orangnya bujur-bujur. Banyaknya sudah membangun masjid, bukan masjid itu aja. Ada beberapa masjid yang dibangun. Kemarin ada beliau yang doakan ya, mudahan Sidin kembali lagi usaha Sidin itu lah. Supaya Sidin ada berjanji hendak membangun di pondok, satu pondok hendak dibangunkan Sidin, satu masjid. Kemudian karena satu lain hal ada juga masalah corona ya. Nah, itu usahanya agak nah mudahan kembali lagi supaya membangun masjid-masjid yang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan Allah ya nasta'in as-siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Nah, Lailatul Qadar kan jatuh pada malam ke-27 karena malam Selasa. Nah, malam 27 jam 12 malam, jam 12-an lah. Nah, sembahyang juga di sini. Sembahyang ya, sembahyang malam. Sahurnya di rumah masing-masing. Ya, sahurnya di rumah masing-masing. Bayang malam juga.
Lalu kayak apa jar sembahyang malam? Maka sudah ada witir jar. Kayak itu kalau tuh. Witir bukan penghalang, memang diletakkan terakhir, tapi bukan berarti setelah witir kada boleh sembahyang, kada ada pelarangan kayak itu. Bukan penutup sholat, cuma memang letaknya terakhir, tapi bukan dengan ada witir itu sesudahnya kada boleh lagi. Yang kada boleh itu artinya yang kada disuruh lagi, kalau sudah witir, kita kan tarawih witir 3 rakaat. Lalu kita bangun malam, sembahyang malam. Nah, kada usah lagi witir. Karena witir sudah dianu ketika tarawih atau sesudah isya. Jadi kada boleh witir lagi. Nah, jadi kalau orang dalam kondisi sehat, nyaman awak, itu hope dibanyaki, hope 60%, 70% lah hope, rasa takutan dengan Allah Ta'ala, rasa kada diterima. Dulu di Tambihul Mukhtarin tuh ada dikisahkan orang, ini ibaratnya ulun, mama ulun dulu tukang ulah tapih lah, tukang ulah tapih. Jadi orang ini memintal sarung itu, tapi di Arab orang memintal kain, maulah kain sorang. Inya salah seorang ahli maulah kain. Menurut inya harga kainnya itu 2 juta, anggaplah 2 juta. Sidin memintal, ini orang soleh ini, tukang ulah kain. Harganya itu 2 juta, Sidin paham di harga. Ditawarkanlah itu, datang si pembeli. Ujarnya, ampun ikam nih, kualitasnya kayak apa kualitasnya? Baiknya kualitas the best quality. Ujar yang datang ini, kada, ampun ikam nih masih di bawah. Kalau 2 juta harganya terlalu tinggi ujarnya. Harganya 1,5 juta aja ini harganya. Harganya 1,5 juta. Inya kan ahli, kalau inya merasa bujur, sudahnya maulah, karena bertahun inya maulah memang ahlinya. Cuma datang orang ini menyalahkan, kada itu harganya, kada ajarnya 1,5 juta aja. Dan ampun ikam ini kualitasnya kada sesuai, bukan yang ikam bagus saja, cuma bagus saja, tapi bukan seperti yang kau sebutkan. Kalau yang sebujurnya, nah kainnya nah. Yang lebih kualitasnya yang ikam maksud itu, ini yang aslinya nah. Rupanya yang datang ini ahli lagi daripada inya. Padahal inya sudah menganggap itu bujur sudah. Tangguhannya itu, perkiraan harga dan kualitasnya. Setelah orang itu pulang langsungnya menangis. Nangis habis. Menangis. Kada habis menangis. Nah ini orang makam khauf, makan takut. Makom takut. Apa hubungannya dengan tadi? Inya makomnya takut. Apa hubungannya inya menangis akan kainnya itu? Sebenarnya bukan persoalan menangis kainnya itu. Persoalannya aku ini beribadah bagus, ibadahku ini berguru, apa musia. Kalau nanti begitu aku menghadap Allah Ta'ala, ibadah ikam tuh dianulir, kada ada yang bujurnya salah beratan, apa kabar? Maka pada saat itu jangan merasa hebat, merasa bujur sudah. Maka di makam khauf ini ulun meminjam kata-kata guru Padang, guru Seman Mulia. Waktu itu pengajian ujar Sidin, ikam jangan merasa selamat, ujar Sidin. Belum tentu. Ikam boleh merasa selamat, ikam boleh yakin ikam selamat, kecuali ikam masuk surga, nyata batis ikam dua-duanya masuk surga. Selama masih di dunia ini, jangan merasa selamat. Kalau pang ibadah luar biasa, mantapnya ibadah, apanya segala, jangan, tetap aja kita, jangan kami rawaan. Nah itu. Jadi tetap kita berhati-hati hidup, ada rasa takutnya. Itu guru Padang tuh. Lalu kita mau berhati-hati, mau memperhatikan diri kita. Nah kalau sudah berhati-hati itu, maulah sudah menggaduhi urusan orang,
Maulah menyambat-nyambat kejelekan orang, inya sibuk dengan kejelekannya. Hati-hati hidup, aku belum tentu juga. Kini aja nah. Ini gampang aja. Nih surga batis ikam ujar sidin kecuali dua-duanya nih surga sudah masuk ke sini, ke surga sini. Anyar ikam bapak dah selamat, bye, selamat 12.100 bini di dalam surga. Makanya ente latihan di dunia ini supaya jangan terkajut masuk surga banyak bini. Dan kayak itu juga bebinian. Astagfirullahaladzim. Kecuali masuk surga sudah. Kalau masih di dunia jangan jangan merasa hebat ente. Jangan merasa hebat. Dijaga nih jangan menghancurkan pahala. Nih yang bahaya benar. Ini yang selalu saya ingatkan. Tolong bini ulun lah berataan yang bini ulun ada di sini nah. Bini ulun yang di sini, bini yang di sana kah? Lah, 2 bini, sisa 2 Mama Zainab. Sisa 2 Mama Zainab dengan Mama Jaini. Yang hendak ulun carikan Mama Jainal lagi nih. Astagfirullahaladzim. Amin. Ini bahaya. Jangan sampai didengar bini deng aja karena kita disalahkannya. Lakiku tuh jarawan adakah? Tapi aman deng aja. Ini kan ada bakat ini. Kan ada bakat bebini memang kan ada bakat sidin bebini lagi. Dustai kalau sidin dusta kalau sidin kawa bebini lagi. Itu di hadapan bininya pandir kayak itu. Kalau di hadapan berduaan deng aja bila kita beimbai. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau ada bini ulun lah pembualan bepandiri, kalau pembualan itu urusan ulun. Tapi kalau inya mengesahkan orang, menyambati orang, tapak muntungnya kada apa-apa. Menyelamatkan inya daripada masuk neraka. Ikam bini guru lah, kami contoh lawan ikam. Ingat-ingat biar dicelenginya, celengi juga. Bini ulun yang mana aja pian jarangi. Mama Zainab dengan Mama Zaini. Mama Zainal lagi yang dicariakannya nah. Duitnya belum ada lagi. Sian Jadi waktu Ramadan guru menyampaikan taat dengan orang tua. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, dengan mama abah ulun itu kalau ulun hendak berbakti kepada mereka, dengan siapa ulun seharusnya berbakti? Dengan ibumu." Lalu dengan siapa lagi? Dengan ibumu. Dengan siapa lagi ya Rasul? Dengan ibumu. Sampai yang keempat dengan ayahmu, Abah Hikam. Ini ada yang mendengar orang membawa anak SMP masih, anak SMP. Bulik inya. Itu naklah ingat itu nasihat guru di masjid tadi. Ibumu harus taat lawan kuitan. Siapa? Ibumu. Dengan siapa lagi? 3 kali bahaya disambat ibumu, hanyar pian bapakmu. Ikam tahulah ibumu itu. Ibumu itu siapa? Mama jar. Terus yang ibumu mama jola. Tapi lain mama ikam di rumah. Mama kedua itu. Yang ibumu yang yang ketiga ibumu itu mama ketiga, berarti mama ikam kurang 2. Sampaikan dengan mama ikam. Sampaikannya dengan mamanya di rumah. Ujar abah kayak itu mah ajar. Oh iya kau ujar mamanya. Bininya nih hanyar datang pasar. Sampaikan dengan abah ikam. Mama ikam yang pertama ini. Mama yang kedua dengan yang ketiga. Mama setuju, cuma ini nah piring diserahkan piring betutudung di dalam. Apa isinya mak? Suruh abah hikam kena membuka, paham aja sidin. Pas dibuka lakinya, dilatih takajut lakinya. Begayaan aja kita aja minta maaf. Jadi begayaan aja minta maaf. Ujar bininya kalau hendak mama 2, mama 3, lihat yang di piring itu apa. Rupanya bininya habis datang pasar hendak maulah sayur membanam tarung
tarung babanam. Jadi tarung tuh diandak yang masih mantah tuh di piring tuh ditataknya 3 tek di piring. Nah amun handak nang kayak itu ikam, ayo mama 2 mama 3. Mau handak kayak itu kadoaninya. Ulun jangankan 3 ditatak, tatak 100 tuh ya tetap aja. Apalagi 3. Ujar kawal, Pak Jamal, kalau sampean kita kawinan, itu pangkat kita diturunkan 1 pangkat. Kalau 3A turunnya 1 pangkat. Ujar ulun, saya ini Pak, jangankan 1 pangkat, sampai min pangkatnya min ke bawah, tetap ulun kawin. Diampihi itu ya tetap ulun kawin jadi pegawai negeri. Apalagi kada diampihi. Menantang jari itu, bujur memang menantang. Tapi itu hanya pian lihat di televisi, tidak boleh ditiru. Ini hanya dilakukan oleh orang yang profesional aja. Astagfirullahaladzim. Ya kita kembali kepada laptop nih. Jadi ketika kita masih segar-segar kayak ini, jangan terlalu ganal hidung. Ibadah diperhatikan, kekurangan kita diperhatikan, jangan kekurangan orang. Itu diperhatikan. Supaya kita kada maksiat lagi, diperhatikan yang itu. Supaya kita jangan sibuk dengan kekurangan orang lain. Kada mau lagi itu menyambati. Sebab kalau kita sibuk dengan kekurangan lain, kekurangan orang lain, haur-haur beribadah, habis uyuh kita beribadah. Karena begitu kita menyambati orang lain, habis seluruh ibadah kita. Hendak diape. Jadi selalu ulun sampaikan pesan-pesan bubuhan guru di Banjar ujar Sidin, jangan bepandir kecuali 2, jadi baras jadi pahala, selesai tuh. Kemudian illa indal maut fayam bagi ayakuna roja'u ghaliban ala khawfihi. Jadi kalau orang segar bugar kayak kita ini, maka itu hope-nya, rasa takutnya banyak. Kecuali indal maut, kecuali parak mati mendekati kematian atau punya penyakit yang kronis, jantung, gula, sedikit-sedikit siup, itu kan ada tanggungan penyakit. Maka itu hope-nya, rasa takutnya lebih banyak, 90%, 95%, mungkin segitu ya. Diperkirakan rasa bukan takut. Kalau sudah ada penyakit atau menjelang kematian, itu rasa optimisnya beribadah, rasa diampuni, itu jangan lagi aduh aku nih banyak dosa diampuni Allah Ta'ala. Oh kada boleh lagi itu. Artinya aku ini melihat kebesaran Allah, melihat rahmat Allah Ta'ala. Ya Allah, rahmat pian jauh kada ada apa-apanya dengan dosa kami ini. Maka ulun selalu mengharap rahmat pian. Nangis itu bukan karena takut, nangis bahagia, sudah dekat benar dengan Allah Ta'ala. Kada ada lagi rasa takut, optimis, senyum aja lagi, sakit kada terasa lagi, parak mati. Jadi kada ada lagi nangis ma'anui, kada ada, optimis. Allah Ta'ala maampuni aja lagi dosaku. Kawalan kayak apa pian, anak pian kena kalau meninggal kayak apa, tenang aja, aku serahkan dengan Allah Ta'ala. Kenapa aku pian serahkan dengan Allah Ta'ala? Anakku mulai bujang, mulai kekanakan, mulainya belum balik, sudah kulajari membaca surah Waqiah. Nabiku bapadah, ujar Nabi, siapa yang membaca Waqiah kada bakalan miskin seumur hidup. Itu amalan anakku, sudah aku serahkan sepenuhnya kepada Allah. Sempurna aku serahkan. Kalau kita full menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak kita pasti dijaga. Kenapa aja anakku mereng-mereng sedikit? Memang kita juga mereng-mereng juga menyerahkan kada tapi beres. Jadi memang harus diserahkan sepenuhnya dengan Allah Ta'ala. Dijaga bujur-bujur. Nah ini serahkan semua. Jadi pengharapan itu kalau menjelang mati. Kalau sudah ada sakit, itu hope-nya di atas 90% sudah. Penyakit. Kalau garing batuk masuk rumah sakit karena apa itu asam lambung naik, itu rasa takutnya dikurangi. Tapi rasa optimisnya naik, hope-nya dikurangi, rojanya, pengharapannya
dibesari 60% lah itu. Tapi sudah kalau kronis itu 80-90% ke atas. Tapi kalau sudah menjelang kematian itu kada boleh lagi, itu 100% tuh. Itu 100% mengharap Tuhan aja lagi, kada boleh lagi mikirkan anak, mikirkan bini, mikirkan Allah Ta'ala aja lagi. Rasulullah dengan Allah Ta'ala. Ada juga yang dalam kondisi apa itu, koma, kondisi naza, koma 7 hari 7 malam koma. Allah 7 hari 7 malam koma. Kira orang mati sudah. Sekali 7 hari lepas, ujar dokter, alhamdulillah keajaiban, selamat Sidin, kada mati. Tapi orang kampung gempar. Kenapa? Ini pertama kali manusia 7 hari 7 malam zikir terus. Allah didatangi Sidin. Makanya ujarnya, ini sekalipun tukang sabung ayam ini luar biasa. Sidin ini bisi amalan luar biasa nih. Kita datangi Sidin, mungkin Sidin bisi amalan luar biasa. Kai jar, pian luar biasa jar. Bisanya pian 7 hari 7 malam dalam keadaan koma tetap zikir kepada Allah. Nah, ini maka ujar kai. Ikam salah paham nih jar kai. Aku ini kamu tahu kalau penyambung ayam, ya itu justru pian penyambung ayam nih kami heran pian berzikir selawas itu. Ujar kai, ikam salah paham itu ujar kai. Ikam pendengar ikam aja Allah. Ikam tahu kalau biniku orang kandangan boleh kampung. Biniku tuh bini anom. Sidin bini kawin anom. Bini Sidin 25 tahun. Sidin 65. Beda 40 tahun. Biniku tuh ku cintai banar. Ikam tahu aku masuk rumah sakit nih, mun anak ikam tahu aku masuk rumah sakit nih gara-gara biniku bulak kampung aku ditinggalkannya. Aku cinta banar dengan biniku tuh. Jadi ikam memadahkan aku Allah membaca Allah selama 7 hari 7 malam. Itu biniku itu ngarannya Allah. Jadi yang ku baca itu bukan Allah, itu Allah. Aku nyambet Allah terus, aku cinta banget Allah pendengar ikam Allah. Itu sebujurnya ngaran biniku Allah yang bulik meninggalkan aku ke kampung. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau sudah garing lah, kalau sudah sakit itu Allah Ta'ala aja lagi dianu dengan Rasulullah. Roja, pengharapan diampuni oleh Allah Ta'ala. Kada boleh itu. Sama juga ketika kita berada di mana ini? Itu kan di padang Arafah tuh kayak orang mati juga. Kalau ujar Nabi, barang siapa berada di padang Arafah, inilah orang tuh berada di padang Arafah. Waktu di padang Arafah nih, dosaku nih diampuni Allah Ta'ala juga ke aku nih kan, tapi bujur-bujur apa segala macam-macam anunya. Itu kada boleh. Ujar Nabi, barang siapa di padang Arafah masih aja dosanya mungkin diampuni Tuhan kak, masih ragu, masih ada hope di situ, itu dosa besar, bukan dosa kecil lagi, dianggap dosa besar. Coba buka keterangannya di Ihya Ulumuddin. Nah itu termasuk di padang Arafah. Nah demikian juga ketika kita menjelang kematian itu merasa bahwa dosa-dosa kita tuh diampuni oleh Allah aja, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta maaf ya atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Ramadan yang tinggal sedikit lagi, jangan sampai kita keluar Ramadan ini dosa kita belum diampuni. Bujur-bujur kita minta ampun kepada Allah. Kalau minta dengan Allah Ta'ala tuh bujur-bujur. Jangan ini pengusaha, sampian bisi toko, sampian punya usaha, pian punya catering, pian punya
berjual online, bisi servis, bisi itu, bisi toko minyak harum, apa aja usaha sampean, minta dengan Allah Ta'ala. Jangan ya Allah minta secukupnya. Kenapa minta secukupnya? Ya Allah minta sugih banyak-banyak, ya Allah minta redo. Nah ulun minta banyak-banyak duit lawan pian supaya ulun pakai gasan beribadah. Nangka itu ya minta secukupnya rugi. Minta duit sugih banyak sugih supaya ulun kawan membantu pondok, membantu keluarga, membangun masjid. Kalau ada sisanya ulun pakai kawin ya Allah. Nah kayak itu untuk ulun. Kalau pian sudah barang aja. Jangan minta tanggung-tanggung. Minta bujur-bujur dengan Allah Ta'ala. Tempulu pian yang pisi usaha, karena umat Islam ini perlu benar bantuan pian yang sugih-sugih, yang pemurah nih. Berdoa bujur-bujur pian ada jalurnya. Kalau kami ini kasihan buan guru ini menunggu pian mana berduit, hanya pian amplopi kami ya itu. Jadi minta bujur-bujur Ramadan ini pas yang paling itu yang kedua, tapi yang utama adalah minta hajat kita, minta ampuni dosa ulun yang banyak ini ya Allah. Ulun dengan anak kada tapi biar anak ulun mucil-mucil barat gara-gara ulun, ampuni dosa ulun dan dosa anak. Kadawani kita menyalahkan anak ulun tuh mucil gara-gara ulun, kadawani kita maani anak. Selamat tuh anak kita. Terus yang paling penting, kalau anak kita mucil, bagaimana supaya ampi seorang berhenti sendiri dari mucilnya itu, menghadap pian dengan Allah Ta'ala. Ya Allah saksikan pian, saksikan malaikat beratan yang mendengar doa ulun, saksikan ulun ikhlas. Nah minta tolong ya Allah, ulun ikhlas anak ulun tuh ulun ridhoi dunia akhirat, karena Nabi pian bapadah ridho Allah Ta'ala tergantung ridho orang tua. Ya kalau ujar Allah Ta'ala, aku kadang mau ridho ya, meningkong kadang mau ridho, kita ridho ya anak kita. Kalau perlu bawa anak kita di masjid. Nah ini anakku yang mucil nih, nah sudah 5 derum banyu guru kubari kadang mau maasi juga, saksikan aku ridho aja waninya. Ya kalau ridho aja, enggak, ingatilah aja, ditunjuknya kepala, ingatilah aku meridhoi kamu. Ujar orang masjid, enggak kayak itu. Nah jadi kalau pian hendak juga sebaliknya, anak juga beingat juga lawan orang tua, jangan sampai katulahan. Ini kesempatan di Ramadan ini berbuat baik dengan orang tua, dan kita bantu anak kita supaya sesakit-sakit hati kita bantu supaya jangan terjerumus. Kita tasamuh hati kita lapang dengan anak, didoakan bujur-bujur anak itu, insya Allah selamat. Carikan duit yang halal masuk ke parutnya. Yang kedua doa kita, ya doa itu modal utama, pemakannya yang halal, dan doa kita, doa untuk anak tadi. Insya Allah dengan dua ini modal utama. Duit yang halal masuk di parut dengan doa kita, insya Allah kada bakalannya jumput macam-macam, karena yang halal masuk. Insya Allah kalau ke dosa lah anak-anak toto nami anak-anak kalau ini hendak jalannya kada bagus ke kanak tuh, memang nasibnya ke kanak tuh jadi mucil. Kada mungkin. Kalau yang masuk halal, doa kuitan setiap saat. Nah, ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta redho kalau ada kekurangan. Sampai jumpa di malam 27 dan di hari Jumat. Mudah-mudahan kita sama-sama kawa beribadah. Ya. Hadanallahu iyyakum jama'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa'afan ya karim, wa'afan ya rahman, wa'afan ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina wa Habibina wa Syafiina Nabiyina Maulana Muhammad.